Benteng pertahanan di Madiun, strategi Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Pada awal tahun 1828, Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro semakin berkecamuk. Pasukan Diponegoro menunjukkan ketangguhan mereka dalam menghadapi tentara Belanda, yang membuat Belanda harus mencari cara baru untuk mempertahankan wilayah yang mereka kuasai. Salah satu langkah yang mereka ambil adalah membangun benteng pertahanan di Madiun, setelah pasukan Diponegoro berhasil menekan posisi Belanda di beberapa wilayah. Pertempuran sengit dan dampaknya. Pada tanggal 5 Februari 1828, Belanda berhasil memenangkan pertempuran di Bojonegoro. Kemenangan ini berdampak besar bagi daerah-daerah yang sebelumnya mendukung pasukan Pangeran Diponegoro. Namun, meskipun mengalami kekalahan di Bojonegoro, pasukan Diponegoro tetap tidak menyerah. Mereka bergerak ke wilayah lain untuk menghimpun kekuatan baru. Di Madiun, situasi menjadi semakin genting ketika Yudokusumo dan para pengikutnya terpaksa mundur ke Caruban setelah mengalami tekanan dari Belanda. Untuk menghadapi ancaman dari pasukan Diponegoro yang terus menyerang, Bupati Wedana Madiun meminta bantuan kepada Kapten Demun yang bertugas di Ngawi. Demun segera bertindak dengan mengirimkan satu detasemen tentara di bawah komando Letnan Marnitz. Detasemen ini terdiri dari 50 orang, di mana 20 diantaranya dipersenjatai dengan senapan, sementara sisanya menggunakan tombak. Mereka diperintahkan untuk bergerak ke Wonorejo, yang menjadi titik pertahanan penting bagi Belanda. Pembangunan benteng di Kartoharjo. Setibanya di Wonorejo, seorang perwira Belanda bernama Diart menyarankan agar segera dibangun sebuah benteng pertahanan. Usulan ini kemudian dicatat dalam laporan Residen Madiun, Lodewijk de Laony. Benteng yang direncanakan tersebut didirikan di tempat yang saat itu dikenal sebagai Kartoharjo, yang kini merupakan bagian dari kota Madiun. Letnan François Auguste Senorbusce diberi tugas untuk memimpin pasukan yang akan melindungi para pekerja dalam pembangunan benteng ini. Dalam pasukannya, terdapat juga prajurit yang berasal dari Ponorogo, yang dikirim oleh Bupati Ponorogo untuk membantu Belanda. Bahkan, putra Bupati sendiri turut serta dalam barisan pasukan ini, menunjukkan kesetiaan mereka terhadap Belanda dalam menghadapi pasukan Diponegoro. Pembangunan benteng ini ditugaskan kepada RT Sosronegoro, seorang mantan pemungut pajak dari Grobogan. Benteng ini dirancang dengan 2 bastion, satu di sudut utara dan satu lagi di sudut selatan. Strategi ini bertujuan agar meriam yang ditempatkan di dalam benteng dapat mengawasi jalur utama menuju Ponorogo serta mengontrol area penting seperti rumah bupati dan pasar. Serangan pasukan Diponegoro ke benteng Ngawi. Di sisi lain, pasukan Diponegoro tidak tinggal diam. Mereka terus melancarkan